Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda kelas 11, apa kabarnya? Semoga sehat selalu, tetap semangat ya, dan jangan tinggal sholat. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, untuk pekan ketiga ini kita akan bahas perawatan atau penyelenggaraan jenazah ya. Di semester genap ini memang bagusnya praktek, namun harus perlu tahu teori-teori ya, beberapa juga dalil tentang penyelenggaraan jenazah. Baik, untuk pengantarnya ini kita udah tahu ya, tapi kemarin banyak yang jawab salah ya. Jadi penyelenggaraan jenazah dalam Islam ya ada beberapa proses atau tahap, yaitu ada 4 ya: memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan terakhir menguburkan. Ini dia. Jadi kemarin ada yang jawab 5 tahap, ada yang jawab 7 ya, ada yang dijelaskan cara-caranya, bukan seperti itu ya. Maksud saya ada berapa sih tahap proses ya, atau kewajiban kita terhadap jenazah. Jadi jawabannya adalah 4 ya. Jadi memandikan ya, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan. Hukumnya ini pasti udah tahu ya, dari dulu MDA ya, SMP itu pasti udah tahu. Hukumnya adalah fardu kifayah ya. Fardu berarti wajib, tapi di sini ada kifayah. Apa artinya? Secara umum artinya adalah kewajiban atas semua umat muslim. Namun, jika ada yang berhalangan ya, atau ada uzur atau alasan syar'i ya, dan tidak bisa dia mengerjakannya, maka tidak berdosa. Tapi syaratnya ya, ini syaratnya harus sudah ada kelompok yang melaksanakan. Jadi awal mula penyelenggaraan atau perawatan terhadap jenazah ini termaktub ya dalam Al-Qur'an, di mana kita tahu ya bahwa pembunuhan pertama terjadi ya ketika anak Adam itu ya, Qabil ya, dia kebingungan ya, bagaimana sih memperlakukan jenazah Habil ya. Lalu Allah mengirimkan ya, mengutus burung gagak sebagai contoh. Apa ayatnya? Nah, mari kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faba'atsallahu ghuraban yabhasu fil ardi liyuriyah kaifa yuwari sawata akhi. Qala ya wailata a'ajaztu an akuna mithla hadzal ghurabi fa'awariya sawata akhi fa'asbaha minan nadimin. Kemudian Allah ya menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi ya, untuk memperlihatkan kepadanya Qabil bagaimana seharusnya menguburkan mayat saudaranya, ya ini Habil. Berkata Qabil, aduhai celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, lalu aku dapat menguburkan mayat saudariku ini. Karena itu jadilah dia di antara orang-orang yang menyesal. Ya, jadi di sini mengisyaratkan bahwa kita manusia ya, berasal dari tanah, hidup di tanah, dan akan kembali ke tanah. Jadi yang meninggal itu wajib dikebumikan, dikuburkan. Next, kondisi khusus ya. Jadi ada beberapa kondisi yang jenazah ini diselenggarakan tapi tidak sempurna ya. Jadi tidak harus 4 ya, mungkin ada yang tidak dimandikan, ada yang tidak dikafani ya, atau dikafani langsung namun disolatkan ya. Di antaranya yang pertama, jenazah yang hanya menyisakan sebagian anggota tubuh ya, atau kerangka atau tulang ya, misalnya korban kebakaran, tenggelam ya, pesawat jatuh kayak kemarin ya, atau peristiwa gempa ya di Sulawesi misal, seperti itu. Yang kedua, jenazah para syuhada ya, di medan perang. Ini jelas ya, dia tidak dimandikan tapi langsung dikafani dengan lumuran darah seperti itu, lalu disolatkan dan dikuburkan. Yang ketiga, jenazah korban bencana alam ya, misalnya tadi yang kayak di Sulawesi. Jadi ada banyak sih ya, cuman salah satu secara garis besar ya ini ya. Jadi dia tidak lengkap diselenggarakan ya, jadi tidak 4 tahap ya contohnya. Baik, lanjut memandikan ya. Jadi ada beberapa yang harus diperhatikan sebelum langsung memandikan. Yang pertama adalah orang-orang yang berhak memandikan jenazah. Yang pertama syaratnya sebenarnya ya sesama jenis ya. Jadi jika jenazah laki-laki maka yang memandikan juga laki-laki. Yang kedua, ahli ya, atau dari keluarga terdekat. Nah, ini ya bisa dibaca dulu
Ya, jika jenazah laki-laki maka laki-laki pula. Jika perempuan maka perempuan pula yang memandikan. Ya, beberapa pendapat membolehkan khusus ya jika jenazahnya suami maka dalam prosesnya istri boleh ikut memandikan dan sebaliknya. Yang kedua ya, orang yang biasa memandikan ya, biasanya ini mungkin ustadz ya di daerah itu ya, bersama anak laki-laki atau saudara laki-laki dari mayit. Lanjut, syarat tempat yang pertama tertutup ya. Tempat ini digunakan hendaknya jauh ya dari lalu lalang ya, pandangan orang-orang gitu ya, jadi tertutup. Seperti biasanya di ruang khusus atau mungkin pernah lihat di sebelah rumah duka dia langsung membuat tenda ya, tapi ditutupi terpal. Yang kedua, tempatnya tinggi ya, hendaknya menggunakan meja ya atau meja khusus ya untuk memandikan. Dan yang ketiga, sejuk ya, sesuai dengan syarat pertama ya, tertutup maka terhindar dari pancaran sinar matahari langsung ya, jadi nggak panas-panasan, itu tidak boleh. Yang keempat, alat dan bahan. Nah, ini kita sudah masuk alat dan bahan yang dibutuhkan ya, coba dibaca dari 1 sampai 9 ya. Rasanya ini nggak ada yang asing ya, meja ya, ember untuk menampung air, gayung atau selang boleh ya, sarung tangan ya, kain panjang dan basahan ini sangat perlu ya, beberapa potongan kain kafan ya. Untuk apa nih Bu potongan kain kafannya? Nanti dijelaskan ya. Yang keenam, sabun cair ya, bagusnya sabun cair tentunya ya daripada sabun batang. Sampo, air bersih ya, ini beberapa air opsional ya, pilihan ya, cuman baiknya ya ada beberapa jenis air ini. Dan terakhir, handuk. Baik, kita langsung masuk tahap atau proses memandikan ya. Jadi ini yang pertama ya, jenazah dibaringkan di atas meja ya, ditutup kain panjang atau basahan ya. Jadi saat proses memandikan ya, nggak seperti mandi umum pada biasanya ya, harus tetap ditutup ya. Aurat dari jenazah harus dijaga ya. Kedua, tutupin jenazah dengan kain basahan ya, mulai dari bahu hingga lutut atau sampai mata kaki. Yang ketiga, dengan ditutupi kain basahan, lepaskan seluruh pakai jenazah ya. Jadi sambil ditutup tapi tangan kita di balik kain basahan itu membuka ya, bisa dengan langsung digunting saja pakaiannya. Jadi jenazah ini tidak banyak bergerak ya, nggak banyak menggerakkan anggota badan. Lanjut ya, sebelum mandi, ini wajib ya membersihkan bagian wajah, mata, hidung ya, gigi, telinga, kuku jari, kuku tangan ya, dengan apa? Ini dia potongan kain kafan tadi ya. Atau kalau modern cotton bud boleh, tapi bagusnya dengan potongan kain kafannya. Jadi dibersihkan dulu bagian wajahnya. Lanjut, memposisikan jenazah setengah duduk ya, dia ditopang ya, ditahan punggungnya lalu ditekan secara perlahan. Apa gunanya? Mengeluarkan kotoran yang tersisa ya, mungkin ada masih kotoran yang tersisa, jadi agak ditekan bagian perutnya. Yang keenam, lanjut, siramlah menggunakan gayung ya atau mungkin selang berisi air bersih, dimulai dari kepala sisi sebelah kanan ya. Jadi ini bukan sunnah ya, tapi biasanya ya dalam hitungan ganjil 3 sampai 5 kali ya. Lanjut, gunakan sarung tangan atau lilitkan potongan kain kafan pada telapak tangan ya. Beri sabun. Inilah digunakan untuk menggosok badan jenazah, mulai dari sisi sebelah kanan ya, dari kepala sampai kaki, baru dari sebelah kiri lagi, baru dimiringkan, diulang lagi di bagian punggung dan di sebelah kiri bagian punggung. Ini dia. Bisa dibayangkan? Coba dibayangkan dulu ya. Jadi nanti kapan ada waktunya semoga bisa praktek ya. Lanjut, siram menggunakan selang atau air bersih ya, lalu diikuti air yang opsional tadi, bisa air limau, air mawar, air kapur barus ya, dengan mengulang seperti pada tahap nomor 5 ya, nomor 7 ya, nomor 7 nih, nomor 7. Nah, lanjut, wudukan jenazah sebagaimana wudunya orang sholat ya. Jadi setelah bersih dia mandi, disempurnakan dengan berwudu ya, otomatis ini pasti harus laki-laki yang mengudukan ya. Lanjut, keringkan dengan lembut ya menggunakan handuk, lalu ganti kain basahan secara perlahan ya, tutup dengan kain baru. Baik, itu dulu ya, ini silakan dibaca, dicerna-cerna ya, baca lagi mana yang sekiranya ya ada pertanyaan mungkin dari alat dan bahan, syarat dan tempat ya, orang-orang yang boleh memandikan
ya kondisi khusus ini ya, atau